Gimana Shalom. kabarnya nih semuanya? Ya, shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa? Sehat. Biasa baik. Puji Tuhan. Oke teman-teman, seperti biasanya di hari Minggu kita akan gathering online, dan pastinya di gathering online ini bukan hanya kita nge-zoom, tapi kita akan mendapatkan berkat entah melalui pujian ataupun firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya malam hari ini. Dan teman-teman, kita akan masuk kepada gathering online kita. Sama-sama kita siapkan hati kita, pikiran kita, semuanya tertuju pada Tuhan ya teman-teman. Dan untuk waktu selanjutnya, saya serahkan kepada Kak Suryani untuk memimpin pujian. Shalom teman-teman, selamat malam. Bersyukur Shalom. kita bisa bersekutu kembali. Sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih kalau malam hari ini kami bisa bersekutu kembali. Terima kasih kalau sampai detik ini Tuhan masih pelihara kami. Pada malam hari ini Tuhan kami datang menyembah-Mu. Pimpin ibadah kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar firman-Mu yang akan kami dengar nanti Tuhan bisa merema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita mengangkat satu pujian. Katakan, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari teman-teman sekali lagi katakan dengan sungguh, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap
bersyukur untuk cintamu. Haleluya, kami datang menyembahmu Tuhan. Kami bersyukur untuk cintamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, hosana bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Takkan habis-habis kasih-Mu di sepanjang hidup kami. Haleluya, haleluya, Bapa yang baik, syukur untuk cintamu. Hosana bagimu Tuhan, hosana bagimu, kemuliaan bagimu. Terima kasih Tuhan. Selamanya kami menyembahmu, selamanya kami memujimu. Terima kasih Tuhan, besar setiamu, telah kami lihat kebaikanmu. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur untuk cintamu. Haleluya, haleluya, Yesus yang baik, kami datang menyembahmu, membawa setiap hati kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih kami bersyukur komuniti Engkau masih pelihara sampai sekarang. Dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan? Kami datang membawa setiap pujian kami, membawa setiap hidup kami Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Thank you Kak untuk pujiannya, sangat memberkati ya. Apa ada suaraku? Sorry. Kedengaran Kak, kedengaran. Gimana?
Silakan Kak, Kedengaran, silakan. Kak, Kedengaran. Soalnya di sini, oke, takutnya keganggu sinyal wifi-nya. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan pujian yang luar biasa, selidiki hati, dan khususnya malam hari ini ya. Setelah kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan sejenak, saatnya kita mau masuk kepada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Maato dengan tema Kristen musiman versus Kristen sejati. Luar biasa banget temanya yang pas saya baca temanya di situ, dan kalau nggak salah di situ sudah diambil ya ayatnya ya di Matius pasal 13 ya. Itu kalau nggak salah ingat itu adalah tentang perumpamaan seorang penabur, kalau tidak salah ingat ya teman-teman. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya, untuk firman Tuhan ini isinya seperti apa, supaya kita tahu nih gimana sih jadi Kristen sejati yang sesungguhnya, atau sebenarnya kita masih Kristen musiman. Nah, kita dengarkan langsung firman Tuhan malam hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Maato. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, shalom semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini kami diberikan kesempatan oleh-Mu untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Walaupun keadaan membatasi kami, tetapi Roh-Mu tidak terbatas untuk Tuhan bekerja dalam diri kami. Dan malam hari ini, ibadah kami secara virtual, biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Sehingga kami semua yang mendengarkan firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, supaya hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati kami semua, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Shalom semuanya. Shalom. Shalom, Kak. Shalom. Kak Maato. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur ya, berterima kasih kepada tim yang sudah memberikan waktu bagi saya untuk sharing firman Tuhan di malam hari ini bersama dengan kita semua. Ya, sampai jumpa lagi komunitas Breakthrough. Biarlah kita saling memberkati sesama kita dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Baik, langsung saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang saya sudah sampaikan terlebih dahulu, bahwa Kristen musiman versus Kristen sejati. Ya. Teman-teman, tentunya musiman itu artinya ya hanya di saat-saat dia berbuah ya. Kalau dia musim misalnya duren ya. Kalau duren, kenapa saya mengatakan duren? Karena itu sebuah juga buah yang saya suka sekali memang. Mungkin teman-teman buah yang berbeda-beda kesukaannya, itu tergantung pilihan teman-teman. Jadi kalau saya secara pribadi, saya lebih doyan untuk mengonsumsi buah duren. Ya, itu kembali lagi ke teman-teman bagaimana kesukaannya masing-masing tentang buah. Tetapi musim ini berbicara bahwa hanya di saat-saat tertentu saja. Ada masa-masa musimnya, ada masa-masa berbuahnya juga. Ya. Jadi kalau saya umpamakan tadi seperti buah duren, di situ buah duren ini musimnya pasti sekali setahun ya, dengan bulan yang berbeda-beda. Mungkin di Nias beda bulannya, musimnya, dan juga di tempat lain, di daerah lain juga beda-beda. Tetapi kalau kita mengetahui bahwa buah durian itu ya sekali setahun musimnya, ya sekali setahun. Nah, jadi saya memberikan istilah di sini bahwa pohon durian itu adalah diri kita. Ya, diri kita.
Dan buah durian itu ialah buah perbuatan atau pertobatan yang kita lakukan. Sekali lagi bahwa pohon durian itu istilahnya diri kita. Kita kasih umpama diri kita. Dan buah durian itu ialah buah atau perbuatan kita atau juga pertobatan yang kita lakukan. Untuk itu kita buka di dalam Markus 11 ayat 13. Ya. Saya akan membaca buat kita semua aja. Di dalam Markus 11 ayat 13 mengatakan begini. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi pada waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Ya, teman-teman, ini tentang Yesus mengutuk pohon ara. Ya, kalau kita memberikan istilah bahwa ketika Yesus meninggalkan Betania, ia merasa lapar, teman-teman, ia merasa lapar dan dia pengen makan buah pohon ara itu. Namun ia mendekatinya, ia tidak dapat mendapat apa-apa karena memang belum musimnya juga. Ya, artinya bahwa kita ini harus berbuah senantiasa, selalu berbuah, tidak seperti hanya saat-saat tertentu saja, tetapi kapanpun, dimanapun kita harus berbuah. Kita jangan seperti buah duren atau buah ara atau buah lainnya hanya pada musim-musimnya saja atau pada masa-masanya saja. Ya. Misalnya saya memberikan contoh bahwa tidak hanya datang beribadah, ya kalau moodnya baik ya, kalau moodnya biasanya kalau udah dia nggak mood lagi ya dia nggak bisa datang beribadah begitu. Tetapi kalau moodnya baik dia datang, dia rajin beribadah, dia rajin. Tetapi kalau kita mau menjadi seorang Kristen sejati, ya kita harus berbuah senantiasa, ya bertumbuh dan berbuah sehingga tidak hanya pada saat-saat tertentu itu yang Tuhan harapkan dalam diri kita. Kita berbuah, apa yang kita lakukan, pertobatan hari lepas hari. Itu buah yang kita hasilkan, ya. Tidak hanya pada masa-masanya, tidak hanya ketika kita dalam zona nyamannya kita bisa berbuah, kita bisa bertumbuh. Tidak, tetapi setiap saat kata Tuhan, senantiasa, selalu kita berbuah. Ya. Kita jangan sampai dianggap sebagai Kristen musiman. Kristen yang hanya ketika ada di zona nyaman, ketika dia merasa senang, ia bisa sering datang beribadah. Kalau misalnya waktunya baik, kalau misalnya dia diberkati selalu dalam segala kebutuhannya, ia merasa bahagia. Tetapi kalau di saat-saat kita kesulitan, di saat kita ada kesusahan dan segala macam yang memang kita merasakan hal yang sangat sakit memang, tetapi kita terus berbuah di dalam Tuhan. Ya, nggak hanya berpengaruh dengan keadaan. Kalau kita hari-harinya baik, ya kita senantiasa berbuah. Tetapi kadangkala kita secara pribadi karena kedagingan kita ketika kita ada di posisi yang salah atau masalah yang kita hadapi, ya, di situ kita agak merasa down karena kita dipengaruhi oleh suasana. Nah, tetapi firman Tuhan berkata kita harus berbuah senantiasa, enggak hanya di saat-saat tertentu. Itulah yang namanya Kristen musiman. Ya, sama seperti tadi, sehingga Yesus mengutuk pohon ara itu karena memang belum musimnya juga. Ya, ini Tuhan Yesus memberikan umpama bagi kita. Kalau kita mau menjadi seorang Kristen yang sejati, yaitu kita harus bertumbuh dan berbuah senantiasa. Ya, senantiasa selalu artinya, selalu. Enggak hanya saat-saat tertentu. Enggak hanya saat-saat kita berbuah, kita diberkati, enggak. Tetapi baik suka maupun duka, kita tetap bertumbuh dan berbuah. Ya, itu yang menjadi pemahaman bagi kita tentang Kristen musiman. Ya, saya berharap kepada teman-teman semua, saya percaya enggak ada Kristen musiman di sini. Amin.
tetapi kita mau Kristen yang sungguh-sungguh, yang sejati di hadapan Tuhan. Oke. Seterusnya kita belajar tentang bagaimana seorang Kristen yang sejati. Ya, tentunya tadi host kita mengatakan bahwa di dalam Matius, ya, di dalam Matius 13 di situ tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, kalau saya percaya bahwa teman-teman sudah melihat atau seringkali membaca ayat-ayat ini yang merupakan hal yang sangat memberkati setiap hidup kita masing-masing. Ya. Ada 4 poin yang kita dapat di sini bahwa penabur menaburkan sebuah benih ke 4 tempat. Ya, saya akan menyampaikannya dengan membuat kita semua secara singkat. Yang pertama adalah menghamburkan sesuatu pada atau menyebarkan misalnya benih atau sesuatu yang akan ditaburkan. Jadi ada 4 tempat di sini dikatakan bahwa yang pertama di pinggir jalan. Di pinggir jalan di sini di ayatnya yang ke-19 mengatakan, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ya, ini adalah orang ya. Firman, benih itu adalah firman. Ya. Kalau kita menabur firman itu ya, dengan hati yang tidak baik, misalnya di pinggir jalan, ya, kita hanya mengerti saja, misalnya kita orang mendengar firman Tuhan, mendengar dan mengertinya, tetapi dan tidak mengerti firman yang kita dengar itu, kita hanya mendengar. Artinya ada kata mengatakan bahwa pendengar setia. Nah, kalau kita berkata bahwa pendengar setia, ya kita harus melakukan, kita harus mengerti firman Tuhan itu, ya. Tetapi dikatakan di sini istilah di pinggir jalan bahwa dia mendengarkan firman, tetapi tidak mengertinya. Ya. Sehingga datanglah si jahat dan merampasnya benih itu. Ya. Kalau kita hanya mendengar firman saja, kita datang beribadah hanya mendengar dan tidak mengerti apa-apa dan tidak memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk mencerna firman Tuhan itu dan melakukannya, pasti suatu saat iblis akan merampas benih atau firman itu dalam hati kita. Nah, itu yang pertama tentang di pinggir jalan. Dan yang kedua adalah di tanah yang berbatu-batu. Di ayatnya yang ke-20 begini mengatakan, benar yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, benih ya, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ya, apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya. Ini adalah orang yang mendengar firman. Ya, orang yang mendengar firman dan segera menerimanya dan tetap sukacita. Ya. Ia merasa gembira bahwa ia diberkati firman. Ya. Ia merasa gembira bahwa saya diberkati oleh firman Tuhan. Hanya sesaat saja. Misalnya kita beribadah. Ya. Kita semangatnya luar biasa berapi-api. Biasanya anak-anak muda kalau ada pendeta yang khotbah, jadi kalau pendetanya bilang haleluya, haleluyanya luar biasa ya. Sampai nadanya tinggi-tinggi. Biasanya anak-anak muda, haleluyanya luar biasa. Nah, kadang-kala kalau kita melihat bahwa dia memang mendengar firman, dia kayaknya seperti dia diberkati. Ya, sehingga untuk merespon firman dari pendeta atau gembala yang berkhotbah bahwa ia mengatakan haleluya. Nah, tetapi ketika keluar dari gedung ibadah, dia menjalani kehidupan sehari-harinya, sehingga firman itu tidak berbuah, nggak bertumbuh. Ya, hanya saat-saat saja, tidak lama. Ya,
Ketika dia mendengar, dia bahagia karena dia diberkati. Tetapi kalau dia sudah keluar dalam ibadah itu, kita nggak tahu. Kita nggak menghakimi. Tetapi inilah yang harus kita koreksi diri masing-masing. Nggak hanya di saat kita beribadah, kita semangat di dalam Tuhan. Tetapi dimanapun kita juga harus semangat. Sehingga iblis itu tidak akan menghancurkan benih firman itu yang kita sudah tanam dalam diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah di tengah semak duri. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya. Kita adalah orang yang mendengar firman. Lalu firman itu tidak akan bertumbuh dan berbuah. Ya. Karena kenapa? Hanya saat-saat tertentu saja. Ketika ada masalah dalam dirinya, ketika ada kekhawatiran, firman itu mulai menurun. Nggak ada buahnya lagi, nggak bertumbuh lagi, nggak meningkat, tetapi menurun. Ya. Kita adalah orang-orang yang mendengar firman, saudara-saudaraku. Ya. Ketika kita mendengar firman, kita juga harus merespon, bertumbuh, menumbuhkan, membangkitkan semangat kita untuk menghidupi firman itu. Walau juga badai apapun juga yang menghancurkan hidup kita, yang memang menyakiti hati kita, suasana yang tidak bersahabat dengan kita, kekhawatiran kita muncul, bahkan juga hal-hal yang materialistik yang membuat kita berkeinginan untuk memperolehnya. Ya. Tetapi biarkanlah itu. Jangan sampai firman yang kita tabur itu, firman yang kita hidupkan itu tidak akan diambil, tidak akan dipengaruhi oleh keadaan. Biasanya kita, mungkin ada mahasiswa-mahasiswi di sini ya, mahasiswa. Apalagi dalam perkuliahan, ya. Masalah banyak, kekurangan banyak, kekhawatiran banyak, kecemasan banyak. Ya. Sehingga ibadahnya udah mulai suam-suam kuku. Kita seorang Kristen, kita jangan pernah suam-suam kuku. Walaupun kita sibuk dalam pekerjaan lain, walaupun kita khawatir oleh keadaan yang memang kebutuhan kita tidak tercukupi, tetapi jangan biarkan keadaan itu mempengaruhi ibadah kita di hadapan Tuhan. Jangan biarkan benih firman Tuhan itu yang kita tabur tidak dipengaruhi oleh keadaan. Walaupun kita cemas, walaupun kita menderita, walaupun kita dianiaya oleh orang-orang lain yang memang tidak senang terhadap kita, tetapi biarlah benih firman itu yang kita tabur, kita akan bertumbuh dan menghidupkan firman Tuhan. Yang keempat adalah dan di tanah yang baik. Ayat 23 yang terakhir dikatakan begini. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudaraku, keempat tempat ini merupakan hati kita. Keempat tempat ini merupakan hati kita. Benih itu adalah firman. Kalau firman itu kita tabur dalam hati yang baik, maka firman itu akan bertumbuh. Bayangkan kalau firman itu ditaburkan kepada hati orang yang tidak baik, firman itu tidak akan bertumbuh dan berbuah. Ya, ini umpama bahwa tempat itu adalah hati kita. Kalau misalnya kita memiliki hati yang baik, hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka benih firman itu akan bertumbuh dan berbuah. Itu adalah ciri-ciri orang Kristen sejati. Kalau dia hanya mendengar firman saja, ya, kalau tidak melakukannya dan tidak bertumbuh dan berbuah melalui pertobatan dan juga pengampunan dalam dirinya, itu bukan merupakan orang Kristen sejati. Itu hanya, ya, bisa dibilang hanya Kristen musiman. Hanya di saat-saat saja. Di saat dia senang, dia bahagia. Tetapi di saat dia mengalami kesulitan, ya, ia merasa bahwa firman itu tidak bertumbuh lagi. Tetapi kalau kita mau menjadi Kristen sejati, kita harus pertama bertumbuh
berbuah. Ya. Bertumbuh dan berbuah. Kalau kita tidak bertumbuh dan berbuah, ada gunanya juga. Kita sama aja, sama hal tidak jauh bedanya kita sebagai orang Kristen musiman. Yang setiap saat kita bertumbuh, firman yang kita cerna setiap hari, firman yang kita makan, ilmu pengetahuan yang kita dengar, kita harus bertumbuh, teman-teman. Enggak dipengaruhi dengan keadaan, situasi yang membuat kita tidak nyaman. Tetapi kita mau bertumbuh. Kita mau berbuah. Berbuah seperti apa? Ya kita harus memiliki buah pengampunan dosa. Membersihkan diri setiap saat. Dengan kita membersihkan diri, mengampuni dosa kita, menyerahkan seluruh totalitas hidup kita di hadapan Tuhan, maka akan menghasilkan yang namanya buah roh yang terdapat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang ke-9 buah roh. Itu yang menjadi buah dalam diri kita kalau kita mau menjadi orang Kristen sejati. Ya. Biasanya ini cewek-cewek ini yang banyak gamut biasanya. Ya. Biasanya cewek-cewek ya. Kalau cowok-cowok mau senang, mau sulit, tetap sukacita di dalam Tuhan. Amin. Kadang-kadang kebanyakan cewek banyaknya nggak mood ini, apalagi kalau masa-masa berhubungan segala macam. Tapi ya jangan dipengaruhi dengan keadaan. Ya, setiap saat kita bertumbuh, setiap saat kita berbuah. Ya, firman yang kita dengar, pastinya kita setiap hari Minggu datang beribadah, merespon firman Tuhan. Kita jangan hanya pendengar setia. Kita juga bertumbuh. Apa yang dibilang oleh pendeta, kita melakukan. Ya, ketika kita melakukan itu akan berbuah. Buahnya apa? Yaitu ya ke-9 buah roh itu. Itu yang menjadi hasil dari respon kita firman yang kita tabur tadi. Kalau kita memiliki hati yang baik, maka firman itu tidak bisa direbut oleh siapapun. Baik keadaan si jahat apapun, tidak bisa merampasnya dalam diri kita. Karena kita memiliki hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga bisa bertumbuh, bisa berbuah, dan bisa menyenangkan bagi banyak orang. Bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah. Ya, kita jangan sampai hanya sebagai Kristen musiman yang di saat kita baik, kita berbuat baik bagi orang. Di saat kita susah, kita juga nggak udah terbatas kita berbagi dengan orang lain. Tidak. Tetapi kalau menjadi berkat itu, kita harus senantiasa. Nggak hanya di saat-saat kita senang, di saat kita happy, di saat kita tercukupi. Tidak. Mau itu suka dan duka, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kita harus menjadi Kristen sejati. Ya, lihat aja. Ya, teman-teman, kalau teman-teman mau lihat bagaimana seorang Kristen sejati, lihat. Kalau dia bertumbuh, kalau dia berbuah, itu adalah Kristen sejati. Kalau dia hanya mendengar firman saja, ngomongnya banyak firman, tapi tidak bertumbuh dan berbuah, nggak jauh bedanya dengan Kristen musiman. Karena dia hanya mendengar saja, tapi dia tidak mengerti, tidak bertumbuh firman itu dan tidak berbuah. Sama halnya dengan Kristen musiman. Tapi kita anak-anak Tuhan yang saat ini tentunya banyak tahu kebenaran firman Tuhan. Untuk itulah kita berjuang untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Sehingga menghasilkan buah roh dalam diri kita untuk kita membagikan kepada orang lain. Baik itu kasih, kesabaran, kesetiaan, kemurahan, dan segala macam yang 9 itu. Kita juga harus menanamkan dalam diri kita. Ya, jangan sampai kita menjadi seorang Kristen musiman, tetapi kita mau jadi orang Kristen sejati. Amin. Ya. Baik suka maupun duka, kita harus menghidupkan firman dalam diri kita. Mungkin sampai di sini aja firman Tuhan tidak begitu panjang, tetapi saya percaya bahwa kita semua anak-anak Tuhan yang sudah bergabung dalam Zoom saat ini adalah orang-orang Kristen sejati, anak-anak Tuhan yang sejati, yang semakin bertumbuh, baik itu semangatnya, baik itu gairahnya, baik ibadahnya kepada Tuhan, kita harus bertumbuh dan berbuah. Ya, jangan pernah dipengaruhi oleh keadaan apapun. Ya, baik itu dompet kosongnya sekalipun,
kita harus semangat bergairah. Ya. Ini Bro Jonathan Yusman Ezebua, ya. Walaupun dompet kosong, tetapi kita harus semangat menghidupi firman itu. Ya. Berkat itu kita jangan mengejar, tetapi berkat itu akan mengejar kita. Ya, percayalah kita semua anak-anak Tuhan, pastinya kita adalah orang-orang Kristen yang sejati. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan biarlah memberkati kita semuanya. Shalom, amin. Saya serahkan kepada host. Wah, puji Tuhan ya, firman Tuhan malam hari ini luar biasa sekali dari awal sampai akhir. Saya mendengarnya, saya menyimaknya sungguh antusias banget ya. Pastinya di dalam firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Kak Mato, banyak poin-poin yang kita dapatkan ya teman-teman. Dan sekarang adalah pilihan kita. Kita posisinya di mana nih? Kristen musiman atau Kristen sejati? Kalau seandainya kita Kristen musiman, cepat-cepat koreksi diri, datang ke Tuhan, bertobat. Itu semua pribadi masing-masing yang bisa menjawab. Tetapi bila kita Kristen sejati, tunjukkanlah kalau kita memang bisa menjadi seorang Kristen di tempat yang di tanah yang baik yang tadi disampaikan oleh Kak Mato ya teman-teman. Yang dimana tadi ada 4 poin ya, 4 tempat yang dikatakan dalam perumpamaan seorang penabur. Yang pertama di pinggir jalan, hanya mendengar firman Tuhan namun tidak mengertinya. Dia hanya mendengar, jadi untuk mengerti nggak pernah gitu. Dan yang kedua tadi adalah di tanah yang berbatu-batu. Orang yang mendengar firman Tuhan dengan bersukacita, namun sukacitanya itu hanya sesaat, hanya ketika dia mendengarkan firman Tuhan saat itu saja. Maka di situ nggak menutup kemungkinan ada celah iblis yang akan masuk ke orang itu. Dan selanjutnya yang ketiga adalah tempat di mana di tengah semak duri ya teman-teman. Dia hanya mendengar firman Tuhan, namun tidak berbuah, alias tidak bertumbuh. Bisa dibilang apa yang didengarkan itu masuk kuping kanan, mental lagi kuping kanan ya. Masih mending kalau masuk dulu sebentar ke kuping kanan, ntar mental ke kiri gitu. Ini masuk terus keluar lagi dari kuping kanan. Dan yang terakhir, tempat yang terakhir, yang keempat ini adalah di tanah yang baik. Kita semua di sini harus ada di dalam tempat ini, di tanah yang baik. Dan saya percaya teman-teman yang hadir malam hari ini termasuk Kristen sejati. Yang dimana di sini adalah merupakan saat kita mau mendengarkan firman Tuhan, di saat kita mau menyimak firman Tuhan, di situ kita mau bertumbuh, di situ kita mau berbuah. Yaitu tadi yang dikatakan oleh pembicara kita malam hari ini, menghasilkan buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, teman-teman. Jadi itu harus dipegang oleh hamba-hamba Tuhan atau orang-orang Kristen yang memang Kristen sejati ya, teman-teman. Dan saatnya kita mau masuk nih kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan. Mungkin dari sini teman-teman mau bertanya. Mungkin ada yang mengganjal, gimana ya kalau dibilang Kristen musiman, saya belum tahu nih membedakannya seperti apa. Mau dibilang Kristen sejati, sangat berat melakukannya. Mungkin ada teman-teman yang berbicara seperti itu. Atau ada pergumulan tertentu nih teman-teman. Tapi sebelum masuk kepada pertanyaan, saya mau sambut mungkin apakah ada teman-teman yang baru join malam hari ini di gathering online kita. Kak Nathan bisa bantu, apakah ada yang baru? Ada Kak, puji Tuhan ya malam hari ini ada yang baru bergabung. Ada Deborah, ada Diani, ada Merlina. Banyak ya, ada 3 orang puji ya. Tuhan. Puji Tuhan Kak. Nah, boleh nggak nih saya sapa nih teman-teman yang baru join untuk memperkenalkan dirinya, terus aktivitasnya apa saja. Boleh nyalakan mikrofonnya, dan kalau tidak keberatan atau tidak terganggu sinyalnya, bisa nyalakan kameranya ya teman-teman. Mungkin bisa dimulai dari Kak Merlina. Boleh memperkenalkan dirinya? Iya, shalom semuanya. Shalom. Baik, perkenalkan nama saya Merlina Laia, asal saya dari Nias, dan saya kuliahnya di STT IKSM, dan Kak Mato adalah kakak tingkat saya. Sekian. Oke, berarti kegiatan saat ini mahasiswa ya, Kak? Iya, Kak, masih mahasiswa. Wah, luar biasa ya.
Ya, semoga untuk kedepannya bisa join lagi ya sama-sama kita. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sharing satu sama lain ya Kak. Dan selanjutnya, Kak Diani, boleh memperkenalkan dirinya Kak? Iya Kak. Halo. Shalom teman-teman, selamat malam. Perkenalkan nama Shalom. saya Diani Tengelunga, asal saya dari Sumba Timur. Saya sekolah di STTRM Jakarta. Wah, yang ngajak join siapa Kak? Kakak Sony Kak. Wah, luar biasa ya, Kak Sony ya yang ngajak join ya. Lalu, oke, welcome ya Kak. Semoga kedepannya bisa join lagi sama kita ya. Iya Kak. Ya, dan selanjutnya, siapa lagi yang belum ya? Kak, siapa lagi ya? Diani. Oh, Kak Diani tadi sudah. Deborah. Sudah. Oh ya, Kak Deborah. Kak Deborah, boleh memperkenalkan dirinya? Shalom. 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 Perkenalkan, nama saya Deborah Bulele, saya dari Nias. Saya sekolah di STTRM. Yang ngajak Kak Deborah join siapa Kak? Tadi dikirimnya link di grup, Kak Sipri ya kalau nggak salah, Kak Sipri. Dikirimnya link di grup, jadi ya mau ikut aja sih. Wah, luar biasa ya. Welcome ya Kak. Semoga kedepannya Iya. bisa join lagi. Mantap-mantap, Kak Sipri membawa jiwa. Oke, apakah ada Satu lagi? Kak. Siapa ya? Ada MR. Siapa MR? MR, wah pakai inisial. Silahkan Kak MR. Boleh memperkenalkan dirinya? Halo Kak. Shalom. Sepertinya sudah keluar, sepertinya. Iya, kayaknya udah keluar. Jaringan mungkin. Oh iya, benar-benar nggak ada. Sorry. Ya udah. Oke, berarti sisa-sisanya adalah jiwa-jiwa lama yang setia ya di gathering online ini. Oke, untuk teman-teman yang baru tadi, sekali lagi kami menyambut teman-teman dan semoga kedepannya teman-teman bisa join lagi bersama kami ya. Minggu selanjutnya, dan seterusnya. Kita jadi keluarga di sini. Oke, saatnya kita masuk kepada sesi pertanyaan nih. Ayo teman-teman, apakah ada yang mau bertanya nih untuk sekitar 50 menit ke depan atau 45 sampai 50 menit ke depan? Bila ada yang mau bertanya, dipersilahkan nyalakan mic-nya. Jangan malu-malu. Kalau ada pergumulan, atau bukan hanya bertanya deh, boleh sharing, boleh menyampaikan unek-unek mungkin sesuai dengan tema saat ini. Ayo, saya persilahkan bagi teman-teman. Kak, mau nanya, yang jawab pertanyaannya siapa ya Kak? Yang jawab langsung pembicaranya. Kan saya Kak, tadi kan saya memang belum masuk dari awal kan, saya nggak tahu apa temanya. Jadi Kakak bilang tadi kan apa aja gitu kan, sharing gitu. Nah, ini sih dalam pertanyaan. Pertanyaannya, kenapa hamba-hamba Tuhan bahkan sudah mengenal Tuhan, sikap dan sifatnya itu atau karakternya itu tidak menggambarkan firman menggambarkan sebagai hamba Tuhan. Dan bukan saya juga mengatakan diri saya juga menggambarkan sebagai hamba Tuhan, tapi kebanyakan orang-orang di luar sana yang menjadi hamba Tuhan karakternya itu enggak menggambarkan sebagai hamba Tuhan, karena saya kebanyakan yang saya lihat Kak kayak gitu. Oke, Kak Melina, bagaimana? Bisa langsung dijawab oleh Kak Maato, atau sebelum Kak Maato menjawab, apakah ada teman-teman nih mau membantu menjawab pertanyaan dari Kak Melina? Yang dimana tadi pertanyaannya, mengapa hamba-hamba Tuhan, bahkan di sini dibilang hamba Tuhan ini sudah mengenal Tuhan ya, tetapi sikap dan karakternya tidak menunjukkan seorang hamba Tuhan itu. Bagaimana? Ada yang mau mencoba menjawab?
Sepertinya tidak ya. Dan sepertinya saya langsung serahkan kepada Kak Mato untuk menjawab. Baik, terima kasih pertanyaan dari Merlina Laia. Kenapa pertanyaannya? Kenapa setiap para hamba Tuhan yang sudah mengenal kebenaran, tetapi sikapnya atau karakternya masih belum menunjukkan sebagai seorang Kristen sejati atau yang memang yang dikehendaki oleh Tuhan? Pastinya ya ini semua untuk kita semua, bukan ya setiap para hamba Tuhan, untuk kita semua, bukan hanya setiap orang saja, hanya orang-orang yang tertentu saja, tetapi kita, pertanyaan ini sebagai anjuran bagi kita sebagai seorang hamba Tuhan untuk mengoreksi diri. Ya, pastinya kita jangan menghakimi bahwa kenapa para hamba Tuhan yang sudah mengenal kebenaran tetapi sikap mereka masih belum menunjukkan seorang Kristen yang sejati atau seorang yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi ya kita masih ada dalam dunia, berarti kedagingan kita itu masih besar, ya masih besar untuk kita mengingini setiap keinginan yang kita mau, sehingga tidak menunjukkan sikap seorang hamba Tuhan. Kalau kita mau menunjukkan sikap seorang hamba Tuhan, ya kita memang harus benar-benar hidup kudus. Kalau kita mau hidup kudus, tidak bercela dengan noda dan tidak dikotori oleh hal-hal yang bersifat tidak membangun, sehingga hidup kita ini kudus. Kalau kita hidup kudus, maka bisa kita dikatakan hamba Tuhan yang benar. Tetapi kalau masih sikapnya masih belum sesuai dengan firman Tuhan, tetapi udah tahu kebenaran, ya sama halnya kalau Kristen musiman, ya dia hanya mendengar, dia hanya tahu kebenaran saja, hanya tahu, tetapi tidak menunjukkan sikapnya, tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Ya sama yang saya bilang tadi, ya kalau Kristen yang sejati, dia bertumbuh dan berbuah. Berbuah seperti apa? Ya berbuah tadi yang ke-9 roh itu. Ya, kalau dia hidup dalam kasih, kalau dia hidup dalam kesabaran, dan yang terakhir pengendalian diri atau penguasaan diri, maka dia adalah seorang hamba Tuhan yang benar. Tetapi kalau dia hanya seorang hamba Tuhan, mendengar firman, mengerti firman, tetapi tidak bertumbuh dan berbuah, maka itu sama halnya tidak jauh bedanya dengan Kristen musiman. Tetapi kita belajar, ya kita belajar untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Kita ini adalah hamba budak yang hanya masih terus belajar. Kita masih ada dalam dunia ini. Jadi kalau kita mau menjadi seorang hamba Tuhan yang sesuai dengan karakter Kristus, maka kita harus hidup dalam kekudusan. Ya. Semua orang tidak ada yang kudus, tidak ada semua orang yang sempurna, tidak ada semua orang yang benar-benar hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Tetapi kita mau belajar berjuang, ya, kita mau berjuang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Tentunya hidup kudus di hadapan Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sama halnya tadi yang saya bilang bahwa kalau ada hamba Tuhan yang tahu kebenaran, yang mengerti kebenaran, tetapi tidak berbuah dengan sikap yang diharapkan oleh Tuhan, seperti yang buah roh tadi yang saya bilang, maka sama halnya dengan Kristen musiman. Ya, iya dong. Karena kalau dia adalah Kristen yang sejati, ya, Kristen yang sejati adalah Kristen yang utuh, murni di hadapan Tuhan. Tidak ada cacat celah di dalam dirinya. Jadi sudah memang benar-benar dia dipenuhi oleh Tuhan. Ya. Sehingga buah yang dihasilkan adalah buah yang baik. Dalam Galatia 6 ayat 9a dikatakan juga bahwa janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik. Ya. Kalau kita sudah yang mendengar kebenaran firman Tuhan, kita harus menghidupkan firman itu, sehingga hasilnya juga nanti menjadi buah yang baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau dia hanya membagikan firman Tuhan di atas mimbar, ya itu firman itu seperti pedang bermata dua. Ya, saya juga diajarkan supaya saya menjadi seorang hamba Tuhan yang benar, dan juga setiap teman-teman juga, ya saling berjuang memperbaiki diri, menyempurnakan diri. Ya.
Kalau kita mau menjadi seorang Kristen, hamba Tuhan yang sejati, maka kita harus bertumbuh dan berbuah. Kalau kita hanya menyampaikan saja, mengerti firman Tuhan, memahami dan tidak melakukannya sesuai dengan karakter Kristus, dan tidak bertumbuh dan berbuah yang baik, maka tidak jauh bedanya dengan Kristen musiman. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa tambahkan. Mungkin dari teman-teman semua juga yang ada di dalam Zoom ini bisa menambahkan. Oke, Kak. Gimana Kak Merlina? Apa masih mau ada tambahan jawaban nih dari kita-kita? Ya Kak, kalau misalnya ada tambahan dari teman-teman yang di Zoom ini ya nggak apa-apa. Ayo, apakah ada boleh, yang boleh. mau coba? Oke, Boleh, Kak, aku mau silakan Kak tambahin ya. Nathan. Oke, Kak. Oke, Jonathan dulu. Oh iya. Sorry, thank you untuk Kama Ato dan untuk Merlina juga yang udah bertanya. Bukan menambahkan sih sebenarnya, tapi mau menanggapi aja bahwa memang kita nggak bisa menghakimi bahwa banyak hamba Tuhan, tapi diri kita dulu, aku, Merlina, atau siapapun, kita harus mulai dari diri kita dulu bahwa sebenarnya aku udah berbuah belum sih, kayak gitu kan. Kadang aku sering kan nanam pohon juga, dan kadang banyak yang tidak berbuah. Kenapa tidak berbuah? Karena mungkin jarang disiram, kayak gitu kan, jarang dikasih makanan. Nah, kita juga sebagai hamba Tuhan, kenapa kita nggak berbuah? Karena kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kayak gitu kan. Kita jarang makan firman, jarang mendengarkan firman Tuhan, makanya kita nggak berbuah, kayak gitu. Nah, solusinya bagaimana supaya kita bisa berbuah, bagaimana pohon bisa berbuah, harus disiram terus-menerus tanpa putus. Kita harus mendengarkan firman Tuhan, kita harus punya hubungan yang erat terus-menerus tanpa putus dengan Tuhan, gitu. Nah, memang bahwa dosa itu, manusia kan nobody's perfect ya, tapi kita emang harus terus tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, kamu salah, gitu kan, salah itu, gitu kan. Jadi kita diingatkan sama Roh Kudus, dan kita bisa mengendalikan diri, bisa melakukan buah-buah tadi itu, yang 9 buah roh, dan yang paling penting itu adalah penguasaan diri. Thank you. Oke, Kak. Thank you, Kak. Kak Suryani mau menambahkan? Boleh. Tadi Kama Ato sudah sangat jelas ya, ditambah lagi dengan Jo yang sudah sangat jelas. Tapi menurut saya bagus tadi pertanyaannya, kenapa sudah mengenal Tuhan tapi belum mencerminkan karakter Kristus? Menurut saya ada 3 poin. Yang pertama, tidak punya integritas. Integritas itu kan apa yang diucapkan itu yang dijalankan. Jadi hamba-hamba Tuhan seperti itu tidak punya integritas. Yang kedua, dia memakai pribadi ganda dalam arti munafik. Di gereja dia bilang Tuhan baik, tapi di tempat kerja dia tidak seperti waktu di gereja. Nah, poin yang ketiga, dia hanya mengenal, belum mengalami Tuhan. Mengenal dan mengalami itu beda ya. Contoh, saya mengenal Kak Putri, kenal banget kita di BC. Tapi apakah saya mengalami Kak Putri? Belum. Kenapa? Karena tidak ketemu secara langsung. Karena belum makan berdua, belum jalan-jalan berdua, hanya kenal secara virtual. Jadi hamba-hamba Tuhan seperti itu, kita tidak menjudge ya, ini hanya pandangan saya, cuma mengenal tapi belum mengalami kasih Tuhan. Jadi itu menurut saya. Thank you, Kak. Wah, mantap ya. Bagaimana Kak Merlina? Iya Kak, terima kasih jawabannya sangat bagus. Seperti yang dibilang Kak Suryani tadi, saya bagus. Terima kasih Kak. Wah, luar biasa ya. Thank you Kak Suryani, Kak Nathan buat tambahan jawabannya, dan juga hambanya ya Kak Maato. Dan tambahan sedikit nih dari saya ya untuk Kak Merlina. Kenapa sih hamba-hamba Tuhan itu sebenarnya yang mengenalkan Tuhan tapi nggak bisa mencerminkan karakter? Ya tadi balik lagi ya, kita sebagai manusia nggak wajib atau nggak patut untuk menghakimi orang gitu. Karena yang patut menghakimi orang itu hanya Tuhan saja. Tetapi kalau Kak Merlina mengingat kisah Daud, di perjanjian lama ya, kalau kita mundur ke Daud itu, kita bisa melihat sesetia apa sih Daud sama Tuhan, setia banget kan.
Tetapi di sela-sela itu, di pertengahan jalan, dia bisa jatuh dalam dosa loh. Dia bisa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena pribadinya yang tergoda. Dia tidak kuat fondasinya. Gitu. Imannya dia sangat kendor, lemah. Dan kembali lagi ke perjanjian baru. Kita mengingat murid Tuhan Yesus, Yudas, di mana dia mengikuti Yesus ya untuk memberitakan Injil. Tetapi balik lagi, Yudas jatuh dalam dosa. Ya kan? Yudas mengkhianati Yesus, dia menjual Yesus. Kenapa? Balik lagi sebenarnya adalah pribadinya sendiri. Apakah dia benar-benar mencap dirinya itu sebagai hamba Tuhan atau hamba yang memang cuma hamba-hambaan gitu. Yang tadi sudah dibilang sama Kama atau sesuai temanya adalah Kristen musiman. Kalau kita lihat di firman Tuhan itu ada hamba Tuhan, hamba mamon. Nah, itu di mana sebenarnya posisinya? Hamba-hamba, tapi di mana nih? Hamba Tuhan atau hamba mamon? Begitu, Kak. Jadi betapa pentingnya kita anak-anak Tuhan ya secara khusus ya Kak Merlina, lebih baik kita lebih banyak baca firman Tuhan, kita lebih mendekatkan diri ke Tuhan, terus kita tanya nih ke Tuhan, bagaimana seharusnya sikap saya sebagai hamba Tuhan yang sesungguhnya. Saya yakin dan percaya Tuhan menuntun kita sih. Itu sih tambahan dari saya ya. Jadi itu di mana kalau misalnya Kak Merlina melihat hamba Tuhan di luar sana yang belum mencerminkan karakter seorang hamba Tuhan, biarkan saja. Kalau bisa doakan saja. Itu urusan pribadi dia dengan Tuhan. Oke Kak, thank you ya Kak sekali lagi untuk pertanyaannya yang luar biasa, yang pastinya membuka wawasan kita nih semua nih calon-calon hamba Tuhan atau sudah menjadi hamba Tuhan di sini semua ya. Luar biasa. Thank you Kak. By the way, ada lagi pertanyaan. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Masih ada waktu nih. Gimana? Atau ada yang mau sharing? Kak, saya sebagai orang Kristen kok sering mengeluh ya, sering bergumam ya dan lain sebagainya. Apakah saya bisa dibilang Kristen musiman juga ya? Atau gimana gitu? Silakan. Ayo, selain Kak Merlina, waktu kita cukup banyak nih teman-teman. Ayo. Dari Kak Frans mungkin ada, kayaknya lagi mempersiapkan pertanyaan untuk Kak Frans. Enggak ya? Gimana? Itu Kak Frans udah nyalain mic tuh Kak. Silakan Kak Frans. Mic ya. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada Kak. Kayaknya sinyal ya. Atau Zoom error. Iya, Coba. suaranya nggak kedengeran. Suaranya nggak kedengeran Kak Frans. Cek, udah dengar? Oke, sudah. Enggak, maksudnya belum Kak, belum ada pertanyaan. Oke. Kirain. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan dari Kak Leo, dari Kak Susmi? Atau dari Kak Sipri? Mungkin ada gue dikit sih. Gimana nih, Kak Leo dulu atau Kak Sipri dulu nih? Ada dua nih nyalain mic nih. Silakan Suit. Oke, silakan Kak. Siapa jadinya? Kak Leo, silakan nyalakan mic-nya. Oh ya, saya ya. Ya, boleh. Suara saya kedengaran enggak ya? Kedengaran. Sorry. Cuman agak kecil. Dingin. Ya, tadi sudah disampaikan Bro Maato ya. Memang masih menyangkut dengan pertanyaan dari Kak Marni tadi. Memang kita itu kalau dikatakan Kristen musiman sama Kristen sejati, saya matikan video saja ya. Ya, oke. Katakan seperti itu memang sulit gampang dan gampang sulit gitu. Ya, kadang kita mudah untuk mengucapkan gitu. Mudah sekali.
Tapi kalau untuk menyaksikan, untuk maksudkan kasihnya Tuhan secara nyata itu memang berat. Tapi kita kembali lagi, kita ini sudah diajarkan bagaimana kita menjadi anak Tuhan, bagaimana kita harus menyaksikan bahwa kita ini loh, saya ini anak Tuhan, yang itu. Jadi itu yang dilihat. Terutama itu perkataan. Ya, perkataan. Mungkin perkataan kita itu bagi kita itu mungkin itu enak atau itu kebiasaan kita. Tetapi orang lain yang mendengar itu pasti dia merasa, wah kok kayak gini ya bahasanya gitu. Bisa dia tersinggung, bisa dia mengalami kepahitan lewat kata-kata, terutama itu kata-kata kita. Yang kedua, bagaimana relasi kita atau hubungan kita dengan sesama di kampus, di gereja, orang tua, bahkan sahabat. Jangan sampai kita dalam hal melayani jadi batasan doang seperti yang Bro Gamil lihat tadi, hamba Tuhan atau hambatan Tuhan. Ya. Itu. Jadi hubungan kita bagaimana? Relationship kita itu bagaimana? Kita harus perbaiki dulu. Kalau hubungan kita sudah baik, tentunya diutamakan Tuhan dulu dong. Ya. Hubungan kita dengan Tuhan kita perbaiki. Kalau sudah oke, ya barulah kita melakukan. Ya sama tadi dengan benih-benih tadi itu. Ada di jalan, di berdurian, di batu, di tanah yang subur. Ya seperti itulah hubungan kita dengan teman-teman kita. Di sekeliling kita, sekitar kita. Yaitu bagaimana kita bisa menjadi berkat. Lewat perkataan kita saja tidak bisa diandalkan. Ya seperti yang dikatakan Suryani tadi, integritas. Ya, bagaimana itu? Nah itu. Terus yang ketiga, tadi saya sudah mengatakan bahwa bagaimana perkataan kita, hubungan kita. Terus aplikasinya, kita turun di dalam lapangan. Orang akan melihat kita itu seperti ikan dalam akuarium. Ya, seperti ikan dalam akuarium. Kalau ikannya itu dia segar, semua orang akan melihat terus, senang melihat. Tapi kalau kehidupan kita ya biasa-biasa saja, kita ditanya gitu ya, sama aja. Mendingan tidak usah sekolah teologi. Mendingan jangan sekolah yang tinggi-tinggi. Belajar kepada anak kecil, seperti itu. Jadi itu poin-poin penting tadi ya. Kalau kita menjadi Kristen yang sejati, kita harus jaga perkataan kita, hubungan kita dengan Tuhan, baru hubungan kita kepada teman-teman kita. Dan yang keempat, bagaimana kita menjalankan tugas kita sebagai hamba Tuhan, yaitu tingkah laku kita sehari-harinya. Mereka akan melihat kita. Nah, karena mereka melihat dan akan menilai, meniru apa yang kita perbuat. Kok dia seperti ini, ya pasti saya juga harus begitu. Ya, itu juga teman-teman yang saya selalu tekankan juga pada adik-adik saya di kampus ini, ya saya selalu ya menegur seperti itu. Kalau saya tegur mereka tidak nanggung-nanggung gitu. Saya negur ya keras-keras karena saya tidak mau mempermalukan kita sebagai anak Tuhan. Tidak mau mempermalukan kita ini sudah menjadi pelayan Tuhan kok hidup seperti itu. Oke lah, dulunya kita punya dosa, kita punya kesalahan. Tapi sekarang kita diajarkan untuk bagaimana hidup kudus, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus melakukan itu yang namanya pengampunan. Ya, pengampunan diri. Kalau kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri, bagaimana dengan orang luar, dengan orang lain? Ya kita bersyukur, kita dalam asrama kita masih menghadapi teman-teman di sekitar. Ya kita mau ngomong apa ada saja sudah mengetahui satu karakter dengan yang lain. Tapi nanti ketika kita keluar di luar, lebih banyak orang yang kita hadapi. Lebih banyak orang yang kita kenal. Jadi itulah yang kita harus contoh dan teladani. Dan jangan sampai kita jadi Kristen yang musiman, tetapi kita harus menjadi Kristen yang sejati. Perkataanmu, hubungan kita dengan Tuhan dan pribadi kita. Dan apa yang harus kita lakukan. Itu saja dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you, Bro Mato. Wah, terima kasih Kak Leo buat tambahannya, masukannya ya. Semakin jelas temanya. Karena penjelasan dari kakak-kakak yang luar biasa di sini. Nah, yang tadi selanjutnya Kak Sipri. Ayo dipersilakan Kak, mau bertanya atau mau sharing? Iya, salam semua. Shalom. Thank you atas kesempatannya Kak Put. Nah, aku mau bertanya sih, cuman satu doang sih, sedikit mungkin. Tadi di poin yang keempat, yang aku dapat itu firman itu
harus ditabur di hati yang benar. Benar ya. Kalau ditabur di hati yang salah berarti firman itu nggak akan tumbuh, nggak akan berbuah. Benar ya. Nah pertanyaannya, kita kan sebagai hamba Tuhan nih, otomatis kita berjuang untuk memenangkan banyak jiwa. Banyak jiwa yang mungkin sudah menghilang atau tinggalkan Tuhan gitu kan. Nah kalau di sini kita dapat firman itu harus ditabur di hati yang benar. Berarti kan menurut pikiran aku, firman yang kita sampaikan itu hanya kepada orang Kristen saja, misalnya gitu kan. Sedangkan tujuan kita untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa yang sudah hilang. Bagaimana caranya kita memenangkan banyak jiwa-jiwa yang sudah hilang, sedangkan tujuan kita hanya tabur firman kepada orang yang sudah mengenal Tuhan. Karena otomatis jiwa-jiwa yang sudah hilang itu mereka udah tinggalkan Tuhan, hatinya udah nggak benar itu. Nah di sini kan yang saya dapat firman itu harus ditabur di hati yang benar, artinya hati yang sudah melekat atau mengenal Yesus. Itu aja sih. Thank you. Oke Kak, thank you Kak pertanyaannya. Sebelumnya apa ada yang mau bantu menjawab dari pertanyaan Kak Sipri? 3, 2, 1. Oke, aku coba ya sebelum Kak Maato yang menjawab ya. Jadi tadi firman Tuhan harus ditabur di hati yang benar yang tadi Kak Sipri tangkap. Sebenarnya yang dimaksud dari Kak Maato di sini, di poin keempat di tanah yang baik ini tadi adalah ini hati yang benar. Ini maksudnya di mana ketika kita sebagai anak Tuhan yang memang kita sudah dibilang orang Kristen sejati, ya ini tempat kita gitu di tanah yang baik dan itu merupakan hati yang benar, hati kita yang benar gitu. Bukan maksudnya firman Tuhan harus ditabur di hati yang benar. Sepertinya Kak Sipri kurang minum aqua. Maaf. Jadi seperti itu ya Kak. Jadi sebenarnya yang dimaksud Kak Maato tadi bukan firman Tuhan harus ditabur di hati yang benar, tidak. Tetapi kita sebagai orang Kristen sejati, inilah tempat kita. Tempat kita di mana tanah yang baik ini. Dan posisi kita di sini. Gitu. Jadi itu Kak. Dan tadi apa ya selanjutnya ya, gimana caranya kita memenangkan banyak jiwa. Ketika Kak Sipri sudah meyakinkan diri Kak Sipri lebih dekat sama Tuhan, lebih banyak mengkoreksi diri, terus Kak Sipri siap menyampaikan kebenaran firman Tuhan, siap terjun menginjil, silahkan, nggak apa-apa. Minta tuntunan Tuhan, silahkan menginjil, karena juga firman Tuhan pun mengatakan Tuhan itu bukan mencari orang yang langsung benar, tetapi Tuhan justru mencari orang yang memang dia dosa kan. Kalau kita baca firman Tuhan. Karena itu kalau Kak Sipri memang ada di tempat ini, sudah menjadi Kristen sejati, sudah berada di tanah yang baik, tabur firman Tuhan kepada siapa saja. Bukan nabur firman Tuhan kepada orang yang benar, kepada hati yang benar saja. Gitu Kak, kalau dari aku. Dan mungkin selanjutnya dari Kak Maato ada tambahan? Aku boleh nanggapi dulu sebentar, boleh kan? Boleh, oke. Nggak, maksud aku kan gini. Aku udah ngerti sih firman ini untuk kita sebagai orang yang udah ada di tempat yang benar, maksudnya gitu kan. Maksud aku kan firman itu kan disampaikan untuk hati yang benar gitu kan. Ini pandangan aku ya. Aku udah ngerti kalau ini firman untuk kita, bahwa kita memang sudah ada di tempat yang benar. Tapi maksud aku kan, ya kita nggak mungkin menyampaikan firman kepada orang yang sudah kenal Tuhan. Memang kita menyampaikan, tapi kalau kita memenangkan banyak jiwa, berarti kan istilahnya orang yang udah tinggalkan Tuhan. Yang dulunya dia kenal Tuhan, tapi seperti pertanyaan pertama, yang Kak Merlin bilang itu, hamba Tuhan tetapi dia perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Nah hatinya kan udah pasti nggak bagus lagi itu kan. Nah gimana caranya kita bisa bawa dia kembali ke sini, ke jalan Tuhan gitu. Kalau untuk yang bilang ini firman
yang dimaksud firman untuk di hati yang benar untuk kita, itu aku paham. Terus maksud aku kan kita udah hati yang benar ini kan. Nah, bagaimana kita menyampaikannya? Kalau kita hanya menyampaikan kepada orang yang udah kenal Tuhan atau hati yang benar kan ya sama aja gitu kan. Maksud aku kan kita harus menyampaikan, otomatis kalau di lapangan pasti kita dapat orang yang hatinya udah nggak kenal Tuhan. Nah, gimana caranya kita bisa bawa dia kembali ke Tuhan? Oke, berarti ini sebentar ya Kak Mato. Berarti ini maksud Kak Sipri adalah gimana caranya Kak Sipri memenangkan jiwa tapi di luar dari hamba Tuhan ya, bukan memenangkan jiwa yang sudah mengenal Tuhan. Sebenarnya kan kalau soal memenangkan jiwa itu Kak Sipri sampaikan saja kepada orang yang memang sudah Kak Sipri tuju. Dan untuk selanjutnya biar Tuhan yang bekerja. Karena kita nggak bisa merubah orang, kita nggak bisa langsung bikin orang itu percaya kepada Tuhan, kecuali dia benar-benar membuka diri dia, membuka hati dia, baru bisa. Tugas kita adalah nyampaikan saja apa yang menurut firman Tuhan katakan, sesuai dengan tuntunan firman Tuhan, tidak keluar garis dari firman Tuhan, dan untuk selanjutnya biar Tuhan yang bekerja. Gitu, Kak. Dan selanjutnya Kak Mato, hambanya bisa menjawab. Terima kasih Saudara Sipri yang sudah bertanya ya. Mungkin sudah dijelaskan tadi oleh si Putri juga. Cuman saya mau nambahkan sedikit saja. Kita semua adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita belum tahu hati seseorang itu seperti apa. Apakah hatinya benar-benar mendengarkan firman atau hanya cari-cari sensasi saja sehingga dia bisa dibilang oh benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kalau firman itu kita dengar, kita tidak menyimpan dalam hati yang benar, maka firman itu tidak akan bertumbuh dan berbuah. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan kita menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang? Pastikan dulu diri kita. Kalau memang firman itu bertumbuh dengan sikap teladan kita, baik dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku, dalam kasih dan kekudusan hidup kita, kita tidak bisa menjangkau jiwa itu. Karena mengkontekstualisasi Injil itu ya kita harus dulu apakah kita benar nggak? Ya, apakah kita sudah menjadi teladan firman atau tidak? Sehingga kalau kita mau menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang itu, kita dimudahkan oleh Tuhan supaya kita bisa menjangkau. Tetapi kalau kita masih belum menjadi teladan akan firman Tuhan, ya bagaimana kita mau menjangkau jiwa, sedangkan perbuatan kita sehari-hari aja ya belum sesuai dengan karakter Kristus. Ya pastikan dulu hati kita, apakah hati kita benar untuk merespon firman itu. Kalau kita merespon firman Tuhan, menabur firman di hati yang baik kita ini, dan kita bertumbuh dan berbuah, maka kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Kalau tidak, kalau hati kita belum beres, firman Tuhan tidak bertumbuh dalam diri kita, maka ya percuma kita untuk menginjili. Kita menginjili orang sedangkan kita aja belum benar di hadapan Tuhan. Ya. Tapi kita mau berproses untuk berjuang dalam menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Itu yang diinginkan Tuhan, menjangkau. Saya secara pribadi berjuang. Ya, sebelum saya menjangkau jiwa-jiwa, saya dulu harus membereskan diri saya. Saya udah menjadi teladan enggak untuk menjangkau jiwa-jiwa, perkataan kita seperti teman-teman tadi, perbuatan kita, dalam kasih kita, dalam kekudusan kita. Kita harus melihat dari diri kita dulu. Sebelum kita menjangkau jiwa, kita harus bereskan diri kita. Sehingga kita bisa menjadi teladan. Kita dimudahkan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Begitu Saudara Sipri yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada host. Oke. Bagaimana Kak Sipri? Udah. Apakah jawabannya sudah memuaskan? Iya, jawabannya memuaskan. Itu Kak Ezra ngirim firman Tuhan buat yang Kak aku Sipri. Yang aku tangkap berarti tugas kita hanya melayani. Sebelum kita melayani, kita harus mengoreksi diri kita
apakah kita benar atau tidak. Kalau kita sudah benar, berarti tugas kita untuk melayani. Sedangkan untuk urusan pertobatan itu kembali kepada Roh Kudus ya. Silakan Kak Mato. Iya, bisa diulangi tadi bagaimana? Jadi tadi Kak Sipri bilang, jadi tugas kita hanya melayani saja. Dan selebihnya, intinya ya, selebihnya untuk pertobatan biar Roh Kudus saja yang bekerja. Begitu maksudnya? Memang tugas kita adalah melayani. Kalau masalah pertobatan, ya memang Roh Kudus bekerja, tetapi kita juga harus bertindak. Kita juga harus bertindak. Ya, kalau kita hanya iman tanpa perbuatan itu sia-sia juga. Ya, walaupun Roh Kudus bekerja untuk menginsafkan diri kita, hidup kita, tetapi kita juga harus bekerja. Ya. Ya, yang utama kita harus bekerja untuk kita bertobat hari lepas hari, sama seperti hanya kalau kita membersihkan diri kita, kalau kita mandi ya kita harus bereskan diri kita. Tetapi setelah biarlah Tuhan juga nanti yang menguduskan diri kita, tetapi kita juga harus bekerja sebagai seorang hamba Tuhan untuk menguduskan hidup kita, untuk menjalani masa-masa pertobatan. Ya, pertobatan itu tidak hanya sekali. Pertobatan itu ya setiap saat. Ketika kita berbuat salah, kita harus bertobat. Ya, kita harus membereskan diri kita. Kita juga bertindak. Ya. Selebihnya biarlah Roh Kudus ya, yang bekerja dalam diri kita. Ya, karena kita nggak bisa melakukan sesuatu kalau Tuhan tidak bekerja. Ya, Tuhan yang memberikan pemikiran, Tuhan yang memberikan hikmat bagi kita. Ya. Sehingga setelah kita mau bertobat, kita bertobat ketika kita salah, kita bertobat. Ya, setelah itu ya biarlah Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Mungkin itu saudara yang bisa saya tambahkan. Oke. Wah, luar biasa ya, makin sangat-sangat jelas ya. Kak Gama juga nih, Kak Gama ngirim chat ya, jangan menjadi syak bagi orang lain. Haleluya, saya setuju. Saya setuju ya, gimana dengan teman-teman? Syak itu tuh bisa dikatakan jangan menjadi orang yang curiga atau ragu-ragu dan lain sebagainya. Begitu ya Kak Gama ya? Luar biasa, mantap. Mantap ya. Dan waktu kita, ini kita dikasih waktu sampai jam 9 ya. Jam 9. Apakah benar jam 9 ya? Ya Kak Gama? Ya, betul Kaput, silakan. Oke, berarti mungkin saya boleh persilahkan satu orang lagi untuk bertanya atau mungkin mau kesaksian sedikit, sharing sedikit, satu orang lagi karena waktu yang sudah menunjukkan sebentar lagi akan selesai. Silahkan. Empat, 5, ayo ada yang mau bertanya, ada yang mau bersaksi, ada yang mau sharing, ada yang mau menambahkan, ada yang mau ditambahkan, dan lain sebagainya. Sudah sangat jelas ya teman-teman. Sangat jelas ya. Luar biasa. Berarti ini 24/9. Sekali lagi saya mau tanya nih, apakah ada yang masih mau bertanya atau menambahkan? Mungkin Pak Ketua bisa menambahkan atau mau bertanya nih Pak Ketua. Ya, aku tambahkan ya, menyambung tadi yang sudah disampaikan, ya ini buat saya pribadi, berkaitan juga dengan tadi pertanyaan saudari Meriana ya, Mary ya, tentang hamba Tuhan juga. Buat saya pribadi, ya kita sudah lihat contoh ya, bukan berarti juga saya juga sudah bagus atau sudah layak begitu. Tetapi kita juga melihat contoh dan itu merupakan
keseharian yang kita hadapi gitu, baik di lingkungan rumah ataupun lingkungan sekolah atau kampus. Terlebih mungkin sebagian besar kita semua di sini belajar teologi gitu ya. Kita melihat juga contoh-contoh dari orang-orang yang sudah lebih dulu dari kita. Tetapi intinya buat saya pribadi, saya terus harus memperbaiki diri gitu. Saya nggak mau hidup saya seperti dia gitu. Karena itu keselamatan kan masing-masing ya. Keselamatan kita tanggung jawab diri kita masing-masing. Tidak per kelompok atau tidak satu organisasi gitu. Jadi keselamatan tuh urusannya diri kita masing-masing. Nah, tinggal bagaimana kehidupan kita yang sudah sering mendengar firman, yang terlibat dalam pelayanan, ataupun yang bahkan sudah ya terjun lama gitu. Tetapi itu memang tidak jaminan gitu. Karena iblis pun lebih tahu gitu ya, apa tidak ada satu manusia pun yang kebal gitu terhadap dosa. Tapi tadi sudah disampaikan beberapa hal ya, bagaimana keseharian hidup kita gitu. Kita mau menjadi atau mempunyai pribadi atau firman yang sudah kita dengar itu kita mau hidupi atau dia bertumbuh di tanah yang baik atau di tanah yang tidak baik kan gitu. Kalau di tanah yang baik ya tentunya pasti juga akan menghasilkan buah yang baik, dan itu pasti akan dirasakan atau dinikmati oleh banyak orang atau paling tidak orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi ya itu intinya kan kita menjadi berkat kan, kita menjadi terang, menjadi garam, dan terus ya masalah orang akan bertobat atau tidak, ya tugas kita kalau kita tidak menginjili secara langsung ya paling tidak mereka bisa lihat dari kehidupan kita gitu. Tadi sudah disinggung salah satunya integritas, apa yang kita omongkan, apa yang kita tahu, ya kita juga berusaha untuk sesuai kehidupan kita dengan firman Tuhan. Jadi tetapi itu melalui banyak proses ya, kan menghasilkan buah yang baik, tentunya juga kan setiap hari pohonnya mungkin harus dirawat, harus dipotong, harus dibersihkan. Nah, begitupun dengan kehidupan kita gitu. Jadi tidak langsung instan wah langsung menjadi buah yang baik. Nah, itu semua dari prosesnya. Dari akar, dari tanaman kecil sampai menjadi buah juga, nah, itu perlu waktu. Tapi intinya dari tema firman Tuhan hari ini, saya ucapkan terima kasih juga buat pembicara ya, brother Mato ya. Terima kasih buat sharingnya, buat semua yang sudah ambil bagian. Pendek aja bahwa ayo kita jangan sampai tadi seperti pohon ara ya. Kita sudah tahu firman, sudah sering pelayanan, tetapi hidup kita sama sekali nggak ada buahnya, nggak ada fungsinya gitu. Akhirnya dikutuk atau menjadi terkutuk. Nah, ini tinggal bagaimana respon kita masing-masing terhadap kehidupan ini atau terhadap apa yang sudah kita pelajari, kita dengar begitu. Jadi ini teman-teman ya bisa dibilang kesimpulan juga dari saya bahwa ayo kita ya tunjukkanlah kita belajar terus melalui proses yang kita hadapi setiap hari untuk benar-benar menghasilkan buah atau menjadi seorang Kristen yang sejati gitu. Karena itu pun kita nggak bisa nilai bahwa kita nih seorang Kristen yang sejati kan. Orang lain yang akan menilai hidup kita, orang lain yang akan melihat hidup kita bahwa benar-benar nggak nih kita menjadi murid Tuhan atau menjadi anak Tuhan. Itu aja Putri, terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Ketu buat tambahannya, wah luar biasa ya, luar biasa sekali malam hari ini, dan waktu kita sudah menunjukkan 20.55. Ini di DM, di chat kayaknya Kak Ezra mau kesaksian ya?
Atau Oh, bagaimana enggak, nih? Oh, enggak Kak. oke. Mungkin berdasarkan dari pembicaraan Pak Ketua tadi adalah hidup yang paling kita ada tapi diciptakan tapi tidak dipakai. Berarti saya mengambil kesimpulan sedikit dari pembicaranya Pak Ketua adalah hidup yang paling kasihan adalah diciptakan tapi tak terpakai. Bukan begitu, Pak? Berarti supaya kita dipakai lebih lagi, kita harus bagaimana, Pak? Silakan Pak Ketua. Mungkin tambahan sedikit lagi 2 menit ya. Ya, kan. Nah, saya mau bertanya sebentar aja sih berdasarkan Ya. kesimpulan ini. Siap, Kak. Oke, Brother Ezra. Ya tentunya kan kita mau hidup kita kan maju, kita mau bertumbuh. Nah, Tuhan sudah kasih kan setiap kita paling tidak minimal 1 talenta atau 1 karunia. Apapun itu yang kita punya, yang kita bisa lakukan, nah, itu bisa kita pakai gitu, bisa kita kerjakan untuk menjadi berkat baik untuk diri kita sendiri ataupun menjadi berkat bagi orang lain gitu, Bro. Kalau sama sekali kita ya nggak berfungsi kan, ya pastinya lah kita selain menjadi batu sandungan, tentunya juga orang lain tidak akan menghargai kita kan gitu. Mau dipakai apa? Kita mau berfungsi sebagai apa gitu. Mau ditaruh di pekerjaan, tetapi tidak bisa dipercaya, tidak bisa ya tidak ada hal yang bisa kita tunjukkan gitu. Mau dipakai di pelayanan, tapi ya itu tadi mungkin dari sikap kita, dari apa yang kita bisa kita nggak mau pakai gitu. Nah, akhirnya kan memang benar-benar kita akhirnya sendiri dan itu ya yang rugi tentunya diri kita sendiri. Begitu intinya, brother. Ya, jadi berdampak positif bagi sekitar, terlebih pelayanan, Bro ya. Apapun ladangnya, apapun tempatnya. Apapun ladangnya. Oke, ya, makasih, Bro. Sama-sama. Oke, wah luar biasa ya, mantap. Thank you teman-teman semua yang udah bertanya, yang menambahkan, ataupun sedikit sharing tentang tema saat ini. Biar Tuhan yang memberkati. Dan saatnya kita mau mengakhiri gathering online kita malam hari ini. Biar apa yang sudah disampaikan malam hari ini itu sudah akan menjadi rema bagi kita, bahkan bisa dikatakan mengkoreksi diri kita masing-masing, dan kita harus bisa menjadi Kristen sejati. Jangan terus-terusan menjadi Kristen musiman. Oke teman-teman, kita akan mengakhirinya. Dan untuk selanjutnya, doa penutup boleh dengan rasa hormat, Kak Gama bisa menutup doa. Tutup dalam doa untuk gathering online malam hari ini. Baik, thank you Kak Put. Sekali lagi thank you buat teman-teman semua dan terkhusus pembicara ya, Kak Mato. Sekali lagi saya mewakili dari Breakthrough Community. Terima kasih banyak untuk pelayan malam hari ini dan teman-teman sekalian ya, dan teman-teman yang sudah join malam hari ini ya. Jangan lupa teman-teman, minggu depan kita masih sama berjumpa kembali dalam gathering online kita di waktu yang sama, media yang sama. Yuk mari teman-teman kita untuk mengakhiri gathering kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur di kesempatan di malam hari ini, kami telah banyak memahami tentang pembelajaran Alkitab di malam hari ini untuk kami belajar tentang bagaimana caranya untuk kami menjadi Kristen yang sejati, bukan sebaliknya Kristen yang musiman. Terima kasih Tuhan, setiap apapun yang menjadi pembelajaran hari ini melalui perantara Tuhan yang Tuhan kirim melalui hamba-Mu Kak Maato untuk memberikan setiap kebenaran firman-Mu yang berasal daripadamu. Kiranya semua kami yang mendengarkan dapat mengaplikasikan setiap apa yang menjadi pembelajaran hari ini, malam hari ini, mulai hari ini, bahkan seterusnya. Terima kasih Tuhan memberkati Kak Maato, berkati dalam aspek kehidupannya, bahkan juga aspek pelayanannya. Tuhan memberkati setiap saat, bahkan ke depannya, dimanapun dia ditempatkan. Tuhan yang memberkati, kiranya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan
melalui apa yang menjadi Tuhan percayakan bagi kami, atau bahkan juga untuk rekan-rekan kami yang sudah bertugas, baik Kak Putri, baik juga Kak Suryani, bahkan teman-teman lain yang sudah berpartisipasi pada kesempatan malam hari ini. Tuhan yang berkati kami semua, setiap pertanyaan-pertanyaan, bahkan setiap jawaban, bahkan setiap diskusi yang kami hari ini belajar, kiranya itu menjadi pembekalan bagi kami, menjadi pemahaman bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami di minggu-minggu selanjutnya untuk kami sama-sama gathering online berikutnya. Bahkan untuk waktu sisa kami ini, berkati kami yang beristirahat ataupun kami melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.